Jemaah Haji 2025 Kloter 39 dan 40 diketahui memasuki asrama Haji Pondok Gede pada hari ini. Di asrama haji tersebut, para calon haji akan mengikuti pendalaman haji, menerima layanan akomodasi dan konsumsi, serta pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti paspor dan visa. Suasana asrama Haji Pondok Gede pada hari ini terpantau landai. Hal ini lantaran batas akhir pemberangkatan haji sudah semakin dekat, yaitu pada tanggal 31 Mei 2025. Kedua kloter yang memasuki asrama Haji Pondok Gede hari ini akan diberangkatkan pada esok hari, yaitu pukul 7.25 dan 21.45. Sebelum berangkat, para calon haji diimbau untuk beristirahat dan menjaga kesehatan selama berada di asrama Haji Pondok Gede. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi tentang pemberangkatan gelombang kedua jemaah calon haji asal Indonesia akan disampaikan langsung oleh jurnalis Berita 1 Bella Evangelista dan juru kamera Hidayat Syarif langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat sore Bella, bisa Anda sampaikan Bella apa sebenarnya yang berbeda dari pemberangkatan jemaah calon haji dari Indonesia pada gelombang kedua hari ini dan seperti apa situasi di sana saat ini? Ya, Sosa, kalau ditanya perbedaannya apa gelombang pertama dan gelombang kedua, ini memang perbedaannya tidak terlalu banyak ya kalau dari mekanisme dan juga SOP pemberangkatannya. Hanya saja yang membedakan itu adalah lokasi tempat pendaratannya nanti. Nah, kalau kami lihat berdasarkan data yang ada, ini memang pada gelombang pertama itu di tanggal 14 Mei ke bawah pemberhentian atau pendaratannya itu di Madinah. Sementara setelah tanggal 14 Mei ini memang pendaratannya itu di Jeddah begitu, dan ini sudah mulai dilakukan pendaratan di Jeddah sejak hari kemarin seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalnya ditanyakan adakah kemudian kloter yang sudah diberangkatkan pada hari ini, ya ini sudah ada. Memang kloter 37 Banten mereka sudah berangkat pada pukul 1:10 dini hari menuju Jeddah. Kemudian juga disusul oleh kloter 38 Lampung ya. Ini mereka juga sudah diberangkatkan per hari ini tadi pagi pada pukul 6:45 waktu Indonesia bagian barat ke Jeddah. Kemudian tadi juga Sosa sudah menyampaikan akan ada 2 kloter yang masuk pada hari ini. Tadi sudah masuk kloter 39 Lampung, mereka masuk pukul 7 WIB atau 7 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi ini. Kemudian direncanakan akan take off atau berangkat menuju Jeddah pada esok hari pukul 7:25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian akan disusul oleh kloter ke-40 asal Banten. Nanti mereka akan tiba di lokasi ini pada pukul 22:25. Kemudian juga mereka akan take off pada esok hari pada pukul 21:45 waktu Indonesia bagian Barat ke Jeddah. Dan kemudian memang berdasarkan informasi yang kami dapat, kloter 39 dan 40 ini masing-masing nanti akan memuat sebanyak 393 jemaah atau orang. Dan seperti sudah sampaikan tadi, memang ini suasana saat ini lokasi ini cukup landai. Kalau kita lihat di gelombang pertama itu dari tempat kami melaporkan saat ini atau Pondok Haji, ini memang di asrama haji maksud kami Pondok Gede ini memang mereka bisa menerima sampai 3 kloter per harinya. Namun mendekati batas akhirnya memang cukup landai situasinya, bahkan juga jarak penerimaan jemaahnya juga cukup jauh begitu ya, dari pukul 7 sampai nanti malam pada pukul 11. Kemudian juga terkait dengan apa saja mekanisme atau sebenarnya hal-hal atau kegiatan yang diikuti oleh para calon jemaah haji ketika mereka sudah tiba di asrama ini. Nah, memang ada beberapa hal yang nantinya akan mereka ikuti. Yang pertama adalah begitu tiba di lokasi ini, ratusan calon jemaah haji ini akan dilakukan penerimaan jemaah oleh para penyelenggara haji atau para petugas, yang mana nantinya para jemaah haji ini mereka akan menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk juga di antaranya SPMA dan juga bukti pelunasan kepada petugas di aula asrama haji. Dan kemudian mereka setelah itu dari petugas sendiri akan melakukan verifikasi data untuk nantinya dapat memastikan seperti itu apakah data yang dibawa ini sudah sesuai dengan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Jika memang ada kekurangan atau perlu perbaikan, ini bisa segera diperbaiki seperti itu, Zoza. Kemudian setelah itu mereka akan menerima kartu, yaitu jemaah ini akan menerima kartu akomodasi, penempatan kamar dan juga kartu makan untuk 3 kali makan dan juga 2 kali snack selama berada di asrama ini.
Kemudian setelahnya mereka akan menerima gelang identitas dan juga informasi tentang bus dan juga nomor tempat duduk selama berada di pesawat. Dan terakhir adalah mereka akan mengikuti briefing singkat seperti itu terkait dengan bagaimana atau hal apa saja yang harus dipatuhi dan dilakukan semisal terjadi hal-hal emergensi selama berada di Tanah Suci, dan juga mereka akan mengikuti pemeriksaan kesehatan begitu. Dan ini tentunya juga harus diperhatikan oleh para calon jemaah haji dan juga tentunya bagi keluarga calon jemaah haji yang ditinggalkan di rumah untuk nanti dapat memantau khususnya dari jam keberangkatan dan juga nanti kepulangan dari calon jemaah haji. Soza. Baik, kemudian Bella, apa saja mungkin himbauan dari petugas kepada jemaah calon haji yang masih akan segera berangkat di sisa waktu sampai dengan tanggal 31 Mei nanti? Apa saja yang harus diperhatikan setidaknya ketika tiba di asrama haji Pondok Gede hingga nanti diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya, memang dari para petugas sendiri juga tentunya menyampaikan sejumlah imbauan yang mana juga sudah diteruskan seperti itu disampaikan secara resmi oleh Kementerian Agama terkait bahwa memang para calon haji ini harus bisa menjaga kesehatan tubuh mereka dan juga selama beribadah di Tanah Suci tentunya mereka tidak terlalu memaksakan diri jika memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus segera ditangani begitu. Karena memang mengingat tentunya sebagian besar dari calon jemaah haji ini tentunya sudah menunggu seumur hidup mereka seperti itu ya untuk dapat mengikuti ibadah haji, dan tentunya ketika sampai Tanah Suci tentu mereka ingin sekali beribadah bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada, namun yang pasti yang harus diperhatikan baik-baik adalah terkait dengan kondisi tubuh mereka dan juga tentunya bagi calon jemaah haji yang memang berasal dari kategori lansia dan juga disabilitas ini tentu harus memperhatikan kondisi tubuh mereka dengan baik, dan jika semisal terdapat hal-hal yang mungkin bermasalah seperti sakit dan sebagainya bisa harus segera melaporkan kepada petugas haji. Karena berdasarkan informasi yang dapat kita lihat bersama-sama ya, ini memang untuk calon jemaah haji yang berasal dari kategori lansia untuk tahun ini itu mencapai angka 10.000, dan juga disabilitas ini angkanya mencapai 457 jemaah yang mana jumlahnya sangat besar, sangat banyak, dan tentunya juga harus diperhatikan bersama-sama. Dan juga tentu yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan cuaca ekstrim yang bisa saja terjadi selama di Tanah Suci, mengingat juga cuaca di Indonesia dan juga di Mekah ini sedikit berbeda begitu, dan seringkali kita mendengarkan bahwa memang ada beberapa lansia dan juga calon jemaah haji yang selama di sana sempat mengalami heat stroke, ini juga perlu diperhatikan dengan baik agar tidak nanti memaksakan diri. Dan sekali lagi juga selain itu dari Kemenak dan juga para petugas tentunya meminta kepada para keluarga yang ditinggalkan di rumah seperti itu tempat masing-masing untuk nanti sekali lagi bisa memantau jadwal keberangkatan dan juga jadwal kepulangan nantinya. Soza. Baik. Terima kasih untuk informasi Anda, rekan Bella Evangelista dan juru kamera Hidayat Syarif langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas.